Halo semuanya, bagaimana kabar ibu-ibu semua yang tetap setia menonton YouTube channel saya ini ya. Yang baru pertama kali nonton YouTube channel ini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir ya. Nah, saya saat ini akan membahas tentang stunting ya. Stunting ini berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif dan juga ASI yang dilanjutkan hingga 2 tahun. Nah, dengan kamu mengetahui tentang stunting ini dan cara mencegahnya, kamu bisa menghindari anak kamu dari stunting ya. Oke, stay tune ya. Langsung saja saya akan menerangkan apa itu stunting ya. Sering kamu mendengar tentang stunting ini. Nah, stunting ini adalah masalah kurang gizi pada anak kronis yang diakibatkan kurangnya asupan gizi pada anak yang dialami cukup lama. Nah, hal ini mengakibatkan gangguan pertumbuhan dari si anak tersebut, yaitu tinggi badannya itu lebih rendah atau lebih pendek pada standar usianya. Tadi saya sebutkan bahwa waktunya cukup lama. Cukup lama ini maksudnya kapan? Artinya adalah 1000 hari kehidupan pertama atau 1000 HPK. Kenapa disebut 1000 HPK? Karena terdiri dari jumlah hari 270 hari pada saat ibunya hamil ditambah 730 pada saat pertumbuhan anak tersebut ya, dari sejak lahir hingga umur 2 tahun. 1000 HPK ini ya sering dianggap sebagai periode emas pertumbuhan anak ya. Jadi kuncinya si bayi atau si anak ini terhindar dari stunting adalah pemenuhan gizi 1000 HPK. Dengan memenuhi pemenuhan gizi, jadi pemenuhan gizi ya pada saat si ibu hamil dan juga pemenuhan gizi pada sejak si bayi ini lahir hingga umur 2 tahun ini sangat penting untuk mencegah stunting. Nah, bagaimana ibu tahu bahwa anak ibu ini sesuai nggak tinggi badannya dengan umurnya ya? Bisa kamu lihat di kurva pertumbuhan WHO ya. Di sini nanti akan saya berikan linknya, bisa kamu lihat ya. Standar pertumbuhan WHO ini berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan ya. Dan dibagi-bagi macam-macam, ada yang dari 0 sampai 6 bulan, ada yang 6 bulan sampai 2 tahun, ada yang 2 tahun sampai 5 tahun, ada juga dari 0 sampai 5 tahun ya. Nah, kalau misalnya kurang dari 2 standar deviasi ya, jadi di situ ada kurva warna merah. Nah, kamu harus waspada kalau anak kamu ini akan mengalami stunting ya. Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata kasus stunting di Indonesia itu cukup tinggi dan Indonesia mendapatkan peringkat yang keempat di dunia terkait kasus stunting ini. Di Asia Tenggara peringkatnya yang kedua. Nah, ini PR besar bagi pemerintah untuk mengatasi stunting. Apalagi di masa pandemi ini, kegiatan-kegiatan posyandu kan sudah terhenti. Nah, ini untuk memantau kasus-kasus stunting ini agak terhambat di masa pandemi ini. Pada tahun 2019, kasus stunting ini adalah mencapai 27,67% ya. Nah, ini cukup tinggi karena ini melebihi standar WHO kasus stunting yang harusnya di bawah 20% ya. Nah, Presiden Jokowi menargetkan pada saat Januari 2021 ya, nanti tahun 2024 kasus stuntingnya ini menjadi 18% ya. Nah, apakah tahun 2024 bisa tercapai? Kita lihat ya. Kenapa pemerintah ini sangat concern tentang masalah stunting ini? Karena stunting ini berhubungan dengan generasi muda, generasi penerus yang akan meneruskan perkembangan negara kita ini ya. Bila negara kita banyak mengalami anak-anaknya atau generasi anak-anaknya mengalami stunting, ini menghambat nanti untuk sumber daya manusia berikutnya ya.
ya. Nah, saya akan jabarkan akibat dari stunting ya. Yang pertama, ini menghambat perkembangan dari si anak ya. Yang kedua, menurunkan intelektualitas dari anak sehingga menurunkan kecerdasan si anak ya. Yang ketiga, bagi bayi yang mengalami atau anak yang mengalami stunting rentan sekali terhadap penyakit yang tidak menular maupun penyakit menular ya. Yang keempat, bagi ibu yang mengalami stunting dari masa kecilnya ya, biasanya pada saat dia hamil ya, si ibunya ini pada saat melahirkannya itu rentan sekali melahirkan bayi-bayi yang berat badan lahirnya rendah. Ibu-ibu hamil ini harus diperhatikan gizinya ya. Mengapa? Karena dengan pertumbuhan gizi yang kurang itu mempengaruhi janinnya. Bila janinnya bertumbuh tidak baik, ini akan beresiko si ibu tersebut mengalami melahirkan bayi yang BBLR atau bayi berat badan lahir rendah. Sebenarnya penyebab stunting ini sangat kompleks ya, bukan hanya membahas tentang pemberian ASI eksklusif dan gizi pada ibu hamil dan si anak. Ini menyangkut ekonomi dan sosial ya. Pengaruh yang ekonomi sosial ini misalnya pendapatan keluarganya rendah. Ya, dengan pendapatan keluarga ini rendah, akses mendapatkan informasi pengetahuan ataupun pendidikan pun lebih rendah ya bagi keluarga yang kurang pendapatannya. Yang kedua adalah pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua yang kurang mengenai masalah gizi anak, masalah stunting ini ya, membuat ketidaktahuan orang tua tentang ini sehingga anak-anaknya itu mengalami stunting ya. Ketiga adalah anggota keluarga. Ya, jumlah anggota keluarga yang banyak, semakin banyak anggota keluarga dalam suatu keluarga, apalagi yang jumlah anaknya banyak, biasanya pemberian gizinya pun kurang ya, sehingga banyak dialami stunting ini bagi anggota keluarga yang anggota keluarganya banyak. Bagaimana mencegah terjadinya stunting ya? Yang pertama adalah harus dipenuhi gizi ibu tersebut sejak ibu dinyatakan hamil ya. Caranya bagaimana memenuhi gizi ibu yang sedang hamil ya? Harus makan makanan yang mengandung gizi seimbang. Nah, di sini saya akan jabarkan bagaimana porsi satu piring sekali ibu hamil itu makan ya. Nah, ini mengandung lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok dan sayuran ya. Nah, ini sayuran dan makanan pokok ini harus lebih banyak dibanding lauk pauk dan buah-buahannya ya, karena dia harus mengandung kalori yang cukup tinggi pada ibu hamil ya. Nah, harus dibatasi juga gula, garam dan minyak, air putih cukup ya. Dan sebelum makan si ibu tersebut harus mencuci tangannya. Nah, saya akan menjabarkan juga gizi yang harus dimakan si ibu pada saat ibu trimester pertama ya. Yang pertama adalah asam folat ya. Asam folat ini berfungsi untuk pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak ya. Nah, sumber makanannya adalah sayuran berdaun hijau, tempe, serta serealia atau kacang-kacangan yang telah ditambahkan dengan asam folat ya. Yang kedua, asam lemak tak jenuh berfungsi untuk tumbuh kembang sistem saraf dan otak. Sumber makanannya adalah ikan laut, ikan tenggiri, ikan gembung, ikan tuna dan ikan tongkol. Vitamin B12. Vitamin B12 ini berguna untuk perkembangan sel janin. Sumber makanannya adalah hasil ternak dan produk olahannya ya. Vitamin D membantu menyerap kalsium dan mineral, zat penting yang diperlukan oleh tubuh di dalam darah. Sumber makanannya adalah ikan salmon dan susu ya. Bila makanan ini cukup diberikan oleh si ibu ya, tidak perlu ada tambahan vitamin ya. Tapi kalau misalnya dirasa kurang, bisa si ibu hamil ini
diberi tambahan vitamin yang mengandung zat-zat tersebut. Nah, ibu hamil yang mengalami trimester kedua ya, yang diperlukan adalah vitamin A yang fungsinya untuk proses metabolisme pembentukan tulang, sistem saraf. Sumber makanannya adalah daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan berwarna kuning hingga merah. Yang kedua adalah kalsium, pembentukan tulang dan gigi janin dan ibu ya. Sumber makanannya adalah yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Yang ketiga adalah zat besi ya, fungsinya untuk membentuk sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Bahan makanannya adalah kacang-kacangan, sayur hijau, daging sapi, dan hati sapi dan ikan. Nah, sekarang ibu sudah tahu ya bagaimana mencegah stunting, yaitu mencukupi gizi pada saat ibu sejak dinyatakan hamil. Nah, mengapa saya ini bahwa stunting ini kompleks ya? Untuk pemenuhan gizi ibu hamil ini kan memerlukan duit ya, memerlukan ekonomi yang cukup bagi keluarga untuk memenuhi gizinya ya. Bagaimana bagi keluarga yang tidak sanggup untuk memenuhi gizinya? Nah, inilah tugas pemerintah, bagaimana mencukupi ibu-ibu hamil yang tidak mampu membeli makanan-makanan yang gizinya seimbang tersebut ya. Cara mencegah stunting yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif ya, dari 0 sampai 6 bulan ya. Jadi ASI eksklusif ini berarti tidak diberikan apapun, makanan apapun ya, atau cairan apapun dari umur 0 sampai 6 bulan. Tapi pada kenyataannya di lapangan ya, banyak bayi-bayi yang dikasih air tajin ya. Air tajin itu air yang berwarna putih yang didapatkan dari saat memasak nasi ya, atau juga diberi pisang ya, karena dianggap si bayi ini masih kelaparan ya, atau diberikan susu formula ya, tanpa mengetahui tentang ilmu tentang laktasi ya. Mengapa si bayi ini dikasih air tajin, susu formula atau pisang ya, dianggapnya karena lapar, padahal belum tentu karena lapar. Nah, mengenai hal itu semua ya, tentang tanda ASI cukup ini pernah saya share di video ini ya, bisa kamu klik video ini biar kamu tahu. Jadi si bayi ini jangan langsung dikasih cairan yang lain selain ASI kalau misalnya kamu belum tahu bahwa ASI kamu cukup atau enggak. Yang ketiga adalah pemberian ASI dan empasi atau makanan pendamping ASI. Empasi ini sebaiknya adalah makanan yang dimasak sendiri oleh ibunya. Jangan makanan-makanan yang instan ya, yang didapat dari toko-toko atau dari swalayan yang tinggal diseduh saja. Sebaiknya memang ibu olah sendiri ya, yang mengandung gizi seimbang. Yang keempat adalah terus pantau pertumbuhan bayi ibu ya, tiap bulan ya, posyandu di rumah sakit ya, apakah pertumbuhannya itu sesuai dengan standar WHO atau tidak ya. Yang kelima, mencegah stunting adalah jaga kebersihan lingkungan si ibu yang hamil ataupun anak-anak ya di sekitarnya. Karena dengan kebersihan yang terjamin itu menghindari terjadinya diare pada anak. Bila si anak mengalami diare, ini akan mempengaruhi pertumbuhan si bayinya atau anak tersebut ya. Karena kebanyakan akibat dari kurangnya kebersihan dari keluarga akan menimbulkan penyakit diare tersebut ya. Demikian video saya tentang stunting. Sekarang ibu-ibu sudah tahu apa itu stunting ya. Sekarang sesudah ibu menonton video ini, coba ibu-ibu ukur tinggi badan anak kamu ya, apakah sesuai dengan usianya. Kalau misalnya di bawah kurang dari minus 2 standar deviasi, berarti kamu harus waspada agar anak tersebut tidak mengalami stunting ya. Kalau misalnya sesuai dengan standar kurva pertumbuhan WHO, selamat ya ibu nyai anak yang tidak stunting ya. Nah, sekarang bagi kamu merasa bahwa video ini sangat bermanfaat bagi kamu, bisa kamu like video ini, bisa kamu subscribe juga, dan tekan tombol lonceng. Dengan kamu menekan tombol lonceng berarti kamu akan tahu video-video apa saja yang baru saya upload ya. Dan jangan lupa kamu share video ini supaya banyak orang tahu tentang stunting dan banyak bayi-bayi yang tidak mengalami stunting.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. I know growth is not